Nah, halo guys, aku tuh tadi lagi nyantai-nyantai aja, lagi lihat-lihat laptop. Nah, kali ini tuh aku mau ngebahas part 2-nya mengenai My Diet Story. Nah, ini tuh benar-benar bisa kalian lakuin di rumah karena sifatnya tradisional gitu ya guys. Jadi ya emang bertahap, gak langsung kayak turun langsung kalian bisa kurus gitu loh. Nah, itu kalau misalkan kalian penasaran, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Check it out. Nah, tips pertama, kalian itu harus berkomitmen sama diri kalian sendiri. Nah, kalau misalkan kalian di rumah itu, apalagi lagi pandemi kayak gini kan, pasti kalian tuh pengennya bawaannya makan terus kan. Nah, tapi kalian itu harus tahan di iman kalian ya guys. Jadi kalian itu harus hindarin goreng-gorengan atau minyak-minyakan, terus tepung-tepungan, manis-manis, terus soda, junk food, dan segala macam yang kalian tahu ya, pasti itu aja deh makanan yang harus dihindari buat orang diet gitu loh. Nah, jadi selama 1 bulan sampai 2 bulan ini kalian tuh detox diri kalian aja gitu, tapi jangan terlalu over ya. Misalkan ya minyak boleh lah dikit gitu, ataupun yang manis-manis nggak apa-apa sih, tapi jangan terlalu over. Misalkan kayak sehari atau setiap hari minum boba atau kopi. Nah, kopi itu emang bisa bikin berat badan kita turun sih katanya. Cuman kalau misalkan kopinya itu bener-bener ada gulanya banyak gitu loh, itu sama aja bohong kan. Maksudnya kalau misalkan kalian kopinya kayak Torabika kayak gitu-gitu yang bener-bener kopi pahit dan alami, itu sih aman. Nah, oke, tips yang kedua itu kalian harus aktif bergerak. Jadi kalau misalkan kalian itu kerjaannya ya udah banyak ngemil, terus diem aja di rumah, nggak gerak sama sekali. Apalagi kalau misalkan yang gerak itu cuma jarinya doang. Kayak main laptop atau komputer atau main game gitu kan yang gerak jarinya doang kan. Nah, itu sama sekali nggak boleh, karena kalian itu nggak ada energi yang dikeluarkan. Misalkan kalian udah makan makanan yang bersih gitu ya, nggak ada minyak, nggak ada segala macem, tapi kalau misalkan kalian bergerak itu mana yang mau dibakar gitu. Karena setiap hari itu kita tuh harus membakar lemak di dalam tubuh kita. Nah, kalau aku sih ya nggak suka kan kalau misalkan kayak olahraga lari atau apa ya, biasanya kan aku suka diajakin tuh jogging atau lari-lari kecil lah gitu sama teman-teman. Cuman aku nggak suka banget karena ya itu guys, apa ya, aku sih lebih memilih mengeluarkan keringat aku itu melalui gerak-gerak sendiri, kayak misalkan joget atau apa. Kan sekarang banyak tuh kayak orang-orang pada main TikTok atau apalah ya, atau aplikasi lainnya gitu. Nah, itu tuh menurut aku bagus sih, karena ya kalian tuh selain happy, kalau kita kan bawaannya happy kan kalau denger lagu-lagu kayak gitu, dan otomatis kita tuh akan berusaha untuk lebih bisa gitu buat ngikutin gerakan yang ada di video itu. Nah, biasanya tuh aku tuh kan suka mainan kayak TikTok kayak gitu kan, terus bikinnya tuh harus berulang-ulang gitu guys. Jadi ya itu menurut aku juga sama aja kayak olahraga, karena satu video itu latihannya harus 10 kali bikin video yang biar yang benernya gitu loh. Jadi ya menurut aku itu bener-bener terbakar keringet banget gitu. Tips yang ketiga, aku tuh setelah makan selalu minum green tea guys. Jadi green tea itu bener-bener bagus banget buat tubuh kita, karena dia tuh bisa membuang racun-racun dalam tubuh kita serta membakar lemak yang ada di dalam tubuh kita juga. Karena habis kita makan nih, teh hijau itu benar-benar ngedetox badan kita banget loh. Kalian bebas pilih teh hijaunya apa aja, tapi di sini aku pakai satu kantong ini harganya 99.000 dan kalian sudah bisa dapat 30 pieces tea bag guys. Jadi kalau misalkan sehari kalian pakainya 2 kali, itu bisa untuk 15 hari. Nah, satu kantong ini karena isinya kan 30. Dan memang aturan pakainya itu sehari itu minumnya 2 kali guys. Jadi aku mau
minum yang pertama ini kan karena udah siang hari gitu. Ini aku buka dulu ya. Baru buka aja udah kayak kecium wanginya gitu loh. Nih kayak gini guys. Ini ada tulisan Allegoria juga. Dan ini tuh bener-bener kayak hijau banget gitu loh. Di sini aku udah sediain 150 cc air dan tinggal celup aja deh. Kalian bisa pakai air hangat ya supaya ininya bisa kayak meluruh gitu. Nah, kalian ini setelah kalian masukkan itu kalian tunggu 15-30 menit supaya teh sama airnya itu bercampur gitu guys. Kita tunggu ya 30 menit. Aku bakal diamin dulu teh ini selama 30 menit ataupun 15 menit supaya tercampur terlebih dahulu. Nah, sekarang aku udah makan siang dan aku tuh nih sekarang mau teh dari Allegoria ini. Ini emang agak belum terlalu mencampur ya. Mungkin harus tunggu lebih lama lagi, tapi nggak apa-apa, di sini aku langsung minum aja guys. Bener-bener wanginya tuh kerasa banget teh hijaunya. Terus kayak nggak mual gitu. Kadang kan suka kalau teh-teh diet kayak gitu kan suka bikin kita mual. Nah itu benar-benar gak bikin mual sama sekali guys. Terus kalian tenang aja, kalau misalkan ini tuh udah masuk ke BPOM, kalian bisa cek linknya nanti di bawah sini. Aku akan sertain buat produk ini. Nah nanti kalian bisa pesan lewat situ ataupun cari di marketplace lainnya. Kalian bisa temuin kayak misalkan Shopee, Tokopedia, atau di Google juga kalian bisa temuin, karena ini udah lumayan banyak yang jual juga, karena udah banyak yang jual juga guys, jadi aman lah tuh. Nah tips yang keempat itu kalian harus minum lemon di pagi hari. Kenapa lemon? Karena dia itu bisa mengurangi lemak yang ada di dalam tubuh kita, menurunkan berat badan kita, mengandung vitamin C, juga dapat melancarkan pencernaan dalam tubuh kita. Nah, kalau aku biasanya minumnya di pagi hari sebelum pergi gitu loh ya guys. Kalau misalkan kalian yang anak sekolah kayak gitu, gimana sih kak? Ya kalian tinggal taruh aja di dalam tempat minum kayak gitu loh, kan bisa. Kalau aku sih biasanya aku pakein lemon, terus dikasih madu 1 sendok, taruh di kulkas, tungguin selama 1 jam, udah gitu aku minum deh habis itu. Nah buat kalian yang punya penyakit mah gak usah khawatir, karena lemon itu sifatnya netral kalau udah masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kalau misalkan kalian masih khawatir ya kalian tinggal minum aja air 1 gelas atau 2 gelas duluan gitu ya, baru kalian lanjutin minum air lemonnya sama madunya deh. Jadi kan kalau misalkan kalian udah minum air, seenggaknya nggak asam banget gitu tubuh kita. Karena kalau misalkan kita bangun di pagi hari, itu tuh zat-zat asam tuh bakalan naik ke atas gitu. Nah jadi kalian sebaiknya minum air putih dulu, baru kalian minum lemonnya. Lanjut tips kelima, atur pola makan kalian. Nah misalkan kalian ya biasanya makan kayak sebanyak gini, terus sukanya belinya di Padang gitu kan, otomatis kan harga murah tapi banyak porsinya, dan enak-enak juga kan makanannya kalau Padang, tapi enak juga berminyak parah sih. Nah kalian harus hindarin itu tuh, soalnya gimana ya, itu kan kayak tips pertama tadi, kayak kita harus hindarin lemak-lemakan kayak yang dapat dari minyak kayak gitu-gitu. Nah kalau misalkan nasinya itu kalian harus kurangin juga, jadi misalkan setengah porsi, biasanya semumbung kayak gini kurangin jadi setengah gitu kan. Biasanya aku tuh selalu menghindari kalian udah kurangin itu semua, nah biasanya tuh aku tuh kalau nasi putih tuh selalu menghindari. Nah biasanya tuh aku tuh selalu ngurangi porsi makan aku, ataupun
ngeganti nasi putih jadi nasi merah. Kenapa aku ganti nasi putih jadi nasi merah? Karena kalau misalkan aku makan nasi merah itu kan kayak rasanya jamu-jamu gitu kan, jadi kayak udah gak nafsu makan lagi, ataupun nambah makanan tuh udah gak bakalan mau gitu, udah gak bakal selera. Nah kalau misalkan nasi putih itu aku baca ya, karena banyak kayak gulanya itu loh, jadi harus agak dihindari kalau misalkan mau nasi putih. Kurangin aja lah jadi dikit gitu, karena aku juga yang bener-bener ngalamin si nasi putih itu bener-bener bikin badan aku tuh kayak gemuk banget loh. Beda kalau misalkan kalian makan yang agak jorok tapi cuma lauknya doang, gak ada nasi putihnya. Nah itu lumayan ngurangin gitu, lumayan ngurangin gendut kalian. Nah tips yang keenam itu, biasanya kan kita kalau misalkan gak kuat makan malam, gak apa-apa, kalian misalkan makan aja, tapi makannya juga tetap dibatas ya. Kalau misalkan kalian mau makan buah boleh, nah tapi jangan sampai misalkan buah yang kita konsumsi itu terlalu banyak. Contoh apel, jeruk, bla bla bla, apel, pisang, segala macam itu kayak ada gulanya di dalam setiap buah itu, kalian cek deh. Nah kalau misalkan kalian berlebih, sama aja kalau kalian itu kayak makan yang manis-manis gitu. Jadi ya misalkan kalian makan satu aja atau dua aja gitu, nah itu cukup, jangan terlalu over. Ataupun kalian minum minum oatmeal atau minum air lemon juga boleh, bebas kayak gitu, tapi tetap harus dijaga dan diatur makanannya. Nah sekian dulu tips dari aku. Kalau misalkan kalian mau tanya-tanya atau segala macam, kalian bisa komen di bawah sini. Nah jangan lupa juga kalian buat like, komen, dan juga subscribe, karena subscribe itu gratis guys. So kalau kalian misalkan pengen lihat aku, kalian bisa follow Instagram aku juga, dan nanti aku akan kasih tahu tips dan trik diet lainnya gitu. Karena ya aku juga merasakan sih kalau misalkan jadi gendut tuh suka nggak enak pakai baju apapun, nggak bisa gitu kan. Jadi sampai sekarang juga aku kadang masih suka pengen ngurusin, karena aku nggak tahan ya lihat boba-boba zaman sekarang itu tuh, kayak misalkan bulu-bulu atau segala macam itu aku suka gitu. Jadi kayak kadang timbangan aku juga kayak naik turun gitu loh guys. Nah kalau kalian pengen lihat before after aku nih kayak gini, aku tampilin before after aku, dan aku turun tuh dari sekitar 60 kiloan ya. Waktu itu aku masih belum timbang, tapi mungkin sekitar 60-an, sekarang udah 52, jadi aku turun sekitar 8 kiloan guys tuh. Oke, sampai ketemu lagi, dan semangat buat kalian yang pengen ngejalanin diet. See you.